Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali. Kita hari ini adalah kuliah pertama tentang materi hukum dan perancangan kontrak bisnis. Ini mata kuliah ini adalah mata kuliah penjurusan bagi rekan-rekan yang mengambil khusus ke bidang keperdataan. Nah, hukum dan perancangan kontrak bisnis tentu sebagaimana kita pahami bahwa tidak bisa lepas dari yang namanya perjanjian dan nota kesepahaman. Tetapi sebenarnya kontrak bisnis itu berbeda karena perjanjian itu bisa dilakukan secara lisan dan bisa juga dengan tulisan. Lalu kemudian perjanjian itu sebelum dibuat kontrak biasanya orang dibuat nota kesepahaman, lalu kemudian dia masuk ke dalam yang disebut dengan kontrak bisnis. Nah, demikian. Jadi karena dia berhubungan antara kontrak bisnis dengan perjanjian dengan nota kesepahaman itu, tentu dasar-dasar hukumnya pun landasan-landasannya, azas-azasnya tentu sama, banyak yang sama. Ya, seperti hukum perdata tentang syarat sah perjanjian. Nah, itu melekat dengan materi-materi dalam membuat kontrak. Namun ketika kita membuat kontrak itu memang memerlukan perancangan kontrak itu perlu ada keterampilan-keterampilan, ya. Berbagai teori hukum juga dari cabang ilmu hukum apapun mempunyai peran penting untuk proses kontrak, tidak hanya hukum perjanjian saja. Sebagaimana tadi saya sampaikan, itu ada syarat sah perjanjian, kemudian perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak, ya kan? Ada azas-azas dalam membuat kontrak nanti kan. Nah, ketika ada pengingkaran, kemudian ada lagi perbuatan melawan hukum di dalam kontrak itu nanti, itu tentu merujuk kepada hukum perdata. Akan tetapi di dalam membuat kontrak itu tentu ada aturan-aturan undang-undang baru yang mewajibkan bahwa kontrak yang dibuat di Indonesia itu harus menggunakan bahasa Indonesia dan harus menggunakan hukum Indonesia. Nah, ini tentu hal yang wajib diperhatikan dalam membuat kontrak kesepakatan yang tentu isinya itu adalah hak dan kewajiban, atau yang kita kenal dengan prestasi gitu. Nah, jadi kalau tadi kita harus memperhatikan hukum, semua terjemahan bahasa kan tadi kita sudah sampaikan di awal. Jangan lupa bahwa ketika Bapak atau Bapak Ibu yang nanti percaya membuat kontrak, maka itu juga tentu perlu keberpihakan. Apakah dari sudut mana Bapak Ibu nanti mendapatkan tugas untuk membuat kontrak? Misalnya Bapak Ibu diminta oleh perusahaan untuk membuat kerjasama, buat kerjasama dengan perusahaan asing misalnya kan, ya, atau dengan perusahaan lain. Bapak juga harus memperhatikan tentu pertama itu landasan hukum, dasar hukum mereka, sehingga mereka memenuhi syarat untuk membuat kontrak. Kemudian nanti ada lagi itu, contohnya kayak Bapak Ibu itu bikin tanggal kalender. Nah, itu harus diperhatikan apakah akan menggunakan hari kerja atau hari kalender. Nah, itu kan
di situ maksudnya nanti ada keberpihakan. Tidak hanya itu juga, nanti klasifikasi force majeure juga Bapak Ibu juga nanti ketika membuat kontrak harus diperhatikan. Apakah ketika terjadi force majeure akan ditanggung kedua belah pihak atau kita oper kepada pihak lain seperti itu, kepada asuransi atau siapa yang menjamin kontrak itu. Nah, pilihan hukum itu tentu kadang-kadang kan kita dalam membuat kontrak itu kita tidak memperhatikan pilihan hukum, bahasa, segala macam itu yang sering kita tidak perhatikan. Kita pikir dengan membuat kontrak itu berbahasa Inggris itu akan keren. Nah, kita lupa bahwa itu nanti akan bertentangan dengan hukum, sehingga dalam dalam pemahaman syarat perjanjian itu dapat membatalkan, bisa batal demi hukum itu kontrak itu, demikian. Nah, kemudian dalam membuat kontrak itu juga ya itu tentu kita kenal dengan kita membuat anatomi. Ya, kita membuat beberapa anatomi daripada kontrak itu, yaitu mulai dari kita buat pendahuluan, kemudian isi, terus penutup, dan lampiran. Nah, apakah lampiran itu memang diperlukan atau tidak, nanti kan bisa saja itu dibuat di dalam isi. Nah, tetapi ada juga ini karena ini kan seni, jadi saya gambarkan ketika kita membuat kontrak itu, saya analogikan Bapak itu sebagai akan menjahit baju, orang memberikan bahan kain. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan ini mau bikin jas atau mau bikin kemeja gitu kan. Nah, atau Bapak itu sebagai tukang, orang mau minta bikinin rumah gitu loh. Nah, seperti apa rumah-rumah. Nah, itu kan maka di situ kan ada anatomi, ada konstruksi yang nggak boleh ditinggalkan, yaitu anatomi tadi. Ya. Nah, di dalam anatomi tadi kita mengenal ada namanya pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu kita kenal sebagai ada berisi pembuka kata, termasuk penyingkatan judul, ya kan, dan tanggal perjanjian, ya kan. Kemudian dibuat sub pencantuman identitas para pihak, ya. Kemudian yang mengikatkan diri pada perjanjian yang akan kita buat. Nah, ada juga setelah yang tadi ini tentu kita perlu membuat juga sub bagian penjelasan. Nah, di dalam penjelasan ini tentu berisi penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian, ya kan. Kemudian perjanjian itu diperlukan untuk apa misalnya kan. Nah, baru disebut nanti setelah itu masuk ke dalam sub pembuka nanti namanya. Nah, sub pembuka itu biasanya kita contohnya ya, saya kasih contoh itu seperti kita perjanjian kerjasama operasi misalnya, dibuat pada hari ini tanggal berapa, antara siapa, disebut perjanjian. Nah, contohnya seperti itu contoh-contoh dari perjanjian pembuka itu. Identitas itu biasanya kalau perusahaan itu dia namanya PT X atau PT XYZ misalnya. Nah, itu dasarnya dia didirikan oleh akta apa, kepada tanggal berapa, kemudian yang bertanda tangan ini berhak ya untuk mewakili perusahaan itu berdasarkan akta itu. Nah, demikian yang memang harus diperhatikan di dalam pencantuman identitas para pihak. Nah, para pihak ini tentu diurai itu baik pihak pertama, pihak kedua, dan seterusnya.
Ya, seperti itu. Tadi sampai di mana itu? Sampai di apa tadi? Sampai di pembuka. Nah, ada lagi di dalam itu ada sub, namanya tadi sub penjelasan. Nah, di dalam penjelasan itu para pihak itu wajib terlebih dahulu menerangkan misalnya bahwa si pihak pertama itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa, kemudian apa namanya, dia menjelaskan apa-apa gitu kan, dia menginginkan apa misalnya. Nah, itu kita kenal sebagai sub itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke isi. Nah, jadi perjanjian itu ada, kita kenal itu isi perjanjian. Inti dari perjanjian itu ya, yaitu bagian yang terdiri dari pasal-pasal. Jadi ketika tadi di atas itu sudah dijelaskan pembuka, pendahuluan, pembuka, dan sekarang masuk ke isi itu. Isi ini adalah berisi pasal-pasal. Inilah yang menyatakan hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri di dalam apa namanya, di dalam perjanjian itu. Nah, isi dari pasal-pasal itu biasanya kita kenal ya dalam istilah itu definisi perjanjian, kemudian definisi apa namanya, tentang transaksi perjanjian, tentang spesifik daripada perjanjian itu sendiri, kemudian ada lagi namanya ketentuan umum. Itu di dalam klausa definisi ya. Itulah yang gambaran daripada ketika kita membuat konstruksi perjanjian. Mungkin Bapak Ibu pernah bisa membayangkan apa sih klausa definisi itu, yaitu yang mengatur tentang berbagai definisi, interpretasi, konstruksi, ya, dan sebagainya di dalam perjanjian. Nah, itu yang kita sering kenal dengan klausa definisi. Kalau transaksi misalnya mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Nah, cara bertransaksinya, ya kan? Nah, itu bisa juga kita dibuat panjang juga nggak masalah itu dalam pasal-pasal itu. Nah, demikian kalau saya harus sampaikan tentang klausa-klausa transaksi. Nah, ada juga kita mengenal klausa spesifik. Nah, klausa spesifik ini yang paling spesifik daripada perjanjian itu, yang kita sering mengenal dengan dalam transaksi itu yang secara khusus gitu ya, yang secara khusus dikenal dalam transaksi yang dilakukan, yang tentu ini yang membedakan dengan hal-hal yang lain yang daripada apa namanya, apa ya, daripada perjanjian itu sendiri gitu. Nah, ada juga kita kenal klausa ketentuan umum. Nah, klausa ketentuan umum itu yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan yang bersifat umum, ya, seperti antisipatif tentang apa, ya kan. Oleh awam klausa umum ini lebih kita kenal itu sebagai urusan orang hukum, ya, apa namanya, ya, seperti itu yang lazim kita kenal. Misalnya nih, contohnya nih, apabila ditentukan lain oleh para pihak, maka setiap dan seluruh biaya yang timbul akibat dari perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris misalnya menjadi tanggung jawab, menjadi tanggungan atau tanggung jawab, dan oleh karenanya menjadi beban langsung pihak pertama atau pihak kedua. Nah, seperti itulah gambaran daripada apa namanya, ketentuan-ketentuan umum, dan ini sangat lazim di kita apa namanya, kita kenal di dalam
perjanjian, termasuk menjelaskan tentang wan prestasi, atau perbuatan melawan hukum misalnya, seperti itu. Nah, saya kira itu ini masih panjang ya kita gambarin, tapi kita coba lagi sampai ke tadi sampai di mana tadi? Sampai di ketentuan umum ya tadi ya. Jadi lupa. Di dalam ketentuan umum juga selain peristiwa cedera janji tadi, juga kita harus jangan lupa juga bahwa ada memilih domisili. Nah, domisili ini tentu para pihak itu biasanya di dekat akhir-akhir itu biasanya para pihak itu dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat misalnya, atau ketika kita membuat perjanjian itu di daerah Tangerang Selatan, maka perjanjian itu kita memilih ke paniteraan pengadilan negeri Tangerang. Tetapi itu tidak wajib kalau perjanjiannya itu dibuat di Tangerang dan kita harus memilih domisili hukum di pengadilan Tangerang. Tidak juga, bisa saja kita memilih domisili itu di pengadilan negeri Jakarta Selatan misalnya, gitu. Nah, itulah yang sering kita kenal di dalam yang kita kenal dengan ketentuan umum di dalam suatu perjanjian, ya. Nah, lalu kemudian dalam pelaksanaan perjanjian itu sering terjadi dispute atau masalah misalnya. Ya, maka tentu perlu ada penyelesaian di dalam sengketa itu, ya, yang tentu kita mengenal ada dua hal penting, yaitu forum apa yang menyelesaikan sengketa, terus hukum yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa itu apa. Nah, kedua hal ini tentu dipilih oleh para pihak itu sesuai dengan prinsip yang kita kenal tadi di awal itu sebagai kebebasan berkontrak, ya, seperti itu. Lalu ada namanya kalau ada dispute itu kita kenal lagi nama dengan penyelesaian secara musyawarah. Nah, ini juga sering digunakan di dalam dalam perjanjian sebagai alternatif dispute resolution. Nah, jadi penyelesaian masalah itu dengan jalan musyawarah ini sering dipakai di dalam di dalam penyelesaian sengketa kontrak, gitu, ya. Kemudian apabila nanti, ya, coba seandainya ada pihak ketiga turut serta, maka biasanya di dalam kontrak pihak ketiga ini hanya bersifat membantu, begitu, ya. Nah, jadi biasanya tahap pertama itu terjadi mediasi itu tanpa menggunakan pihak ketiga, ya. Dan atau bisa juga kita menggunakan arbitrase, ya. Itu saya dulu ya sebagai pertemuan awal kita kupas kulitnya dulu, nanti setelah itu nanti kita kupas lebih dalam lagi tentang hukum dan cara merancang kontrak bisnis. Saya kira itu ya dulu, ya.
Nanti di pertemuan kedua dan seterusnya kita kupas lagi lebih dalam bagaimana kontrak itu dibuat, ya jenis-jenis kontrak itu seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira itu dulu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.